Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas tambahan ya, nanti kalian buat tugasnya seperti ini ya, yaitu kita akan membuat proyek untuk menampilkan nilai suhu dan kelembaban tanah. Biasa ya, nanti kalian buka Tinkercad-nya. Untuk akunnya berarti kalian buat akun masing-masing aja ya. Nanti setelah itu kalian pilih create, kalian pilih circuit. Nanti untuk nama jangan lupa ya, namanya itu ialah ada kelas, kemudian ada anggota, dan kemudian ada tugas tambahan. Nih ya, jadi namanya harus seperti ini. Nah, untuk komponen-komponennya, nanti untuk controllernya kalian bisa pakai Arduino Uno seperti ini. Kemudian untuk sensornya kita bisa pakai dua sensor ya. Sensor pertama nanti kalian pakai soil moisture yang ini ya, soil moisture sensor yang ini. Dan untuk yang kedua kalian pakai temperatur sensor. Jadi sensornya kita ada dua seperti ini. Nah, nanti aktuatornya kalian pakai yang namanya itu, oke, kita ganti dulu ya, komponen basicnya kita ganti jadi AL. Nanti kalian pakai output yang namanya LCD 16x2 ini ya. Jadi kalian pakai yang ini. Nah, oke, kemudian untuk ininya, untuk wiringnya, untuk LCD terlebih dahulu ya. Ground itu biasa kita masukkan ke dalam GND. Kemudian ada VCC, kita masukkan dia ke dalam VCC, ke dalam 5 volt. Kita ganti ya kabelnya. Nah, nanti untuk SDA kalian masukin ke yang namanya A4 ya. Jadi kalau ada SDA nanti dimasukinnya ke A4. Ganti warnanya misalkan jadi merah, salah, ini warnanya biru. Oke, untuk SDA. Nah, nanti untuk SCL kalian masukin ke yang A5 ini ya. Jadi nanti untuk SDA ke A4, SCL A5. Ini untuk yang namanya LCD nya ya. Nanti tipe-tipenya di ini ya. Kemudian untuk temperatur power berarti kita masukkan dia ke dalam V5 ya. Jadi apapun kalau dia itu power maka dia masukinnya ke dalam V5. Kemudian kalau ada GND maka dimasukinnya ke GND. Jadi kalau ada GND dimasukkannya ke GND. Nah, di sini ada Vout. Nanti Vout bisa dimasukkan ke nomor 2 aja. Kemudian dari sensor yang moisture ya, kelembabannya, power itu sama. Dia dimasukinnya ke dalam V5. Kemudian ada ground itu berarti dimasukkannya ke dalam GND. Dan satu lagi, ini ada signal
signal berarti dimasukkan ke dalam digital. Nanti saya ambil aja nomor 3 seperti ini ya. Ini untuk wiringnya. Sekarang untuk kodenya, silahkan kalian klik kode. Nanti kalau udah klik kode, biasa kodenya kita buang yang ini. Di sini kita pakai 2 sensor ya. Nah, karena kita pakai 2 sensor, berarti ke variabelnya kita juga buat 2. Nanti misalkan yang pertama itu ada kelembaban ya, moisture. Kemudian yang kedua kita buat lagi itu ada yang namanya suhu. Nah, nanti kalian pakai set kelembaban dan set suhu ya. Nah, nanti yang satu untuk kelembaban dan yang satu untuk suhu. Kemudian kita masuk ke input. Oke, untuk suhu mana suhu? Oke. Suhunya dimasukin ke nomor 2 ya. Oke, untuk suhunya jangan masukin nomor 2 ya. Kita ganti aja. Nanti untuk suhunya kita masukin ke nomor 5 aja ya. Nanti kenapa masukin ke nomor 5? Supaya hasilnya dia bisa bervariasi ya. Kayak gitu. Nanti kita masukinnya ke pin analog. Oke, nanti ya, sabar. Oke, untuk yang ini kita ulangi lagi aja ya. Untuk signalnya dan Vout-nya kita masukkan ke dalam yang namanya analog saja. Jadi nanti semua sinyalnya itu kita masukkan ke dalam A0 Jadi untuk Vout-nya jangan dimasukkan ke pin digital tapi ke pin analog. Dan untuk yang ini signal ini juga sama ya, kita masukkan semuanya ke dalam analog saja. Sebenarnya ke pin digital itu bisa, tapi kalau ke pin digital nanti dia kurang. Kita ke analog aja supaya kalau digital dia cuma hasilnya 0 atau 1. Tapi kalau ke analog dia hasilnya bisa lebih banyak, bisa lebih bervariasi. Nanti untuk yang ini kita masukinnya ke analog pin semua. Nanti untuk kelembaban itu yang warna hijau dimasukinnya ke A1. Sedangkan suhu ini yang warna kuning ya dimasukinnya ke A0. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalau udah baru kita masuk baru kita nyalakan ya hasil pembacaannya itu ke dalam sensor LCD semakin ke dalam LCD, output LCD. Nanti kita masukkan ke output. Nanti kalian bisa pakai yang ini ya, configure LCD 1 tipenya. Kalau kita lihat di sini MCP2308 dengan addressnya 320x20. Jadi sesuaikan ya address sama tipenya itu dengan yang ada di sini. Nanti LCD-nya ini LCD pertama, jadi kita masuk ke LCD 1. Nah, kemudian untuk yang ini kita nggak ada kontrol ya, nggak ada logika kontrol karena kita cuma menampilkannya saja di dalam LCD. Nah, nanti kalian bisa pakai yang namanya set position ya. Untuk yang pertama kita LCD-nya 16x2, artinya itu ada 16 kotak yang ke sini dan ada 2 kotak yang ke sini. Nanti alamatnya ya 16 itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan alamatnya 0x3 berarti ini 0 dan itu 3-nya ke bawah. Ya itu ya. Nah, kita kasih di sini set LCD to column 0 row 0. Nanti kita tulis dulu nama-nama kalian di sini ya.
misalkan ialah di 0 sama 0, kemudian kita tulis print to LCD-nya ialah di sini itu pertama nama dulu ya. Kalau misalkan kalian mau tulis selamat datang dulu, selamat datang. Kemudian kita copy duplicate. Nah, nanti di sini jangan row-nya 00 ya, tapi di sini row-nya 1. Karena apa? Karena kita mau nulisnya yang di bawah sini. Jadi kalau di atas itu 0, sedangkan kalau yang mau di bawah itu 1. Nanti di sini selamat datang misalkan di aplikasi. Nah, kayak gitu. Nanti kalian di sini untuk tulisannya kalian tulis nama-nama kalian aja ya. Misalkan nama yang pertamanya itu ialah alpha, kemudian yang keduanya itu beta, nanti yang ketiganya di sini misalkan delta, dan yang keempatnya delta. Jadi ini nama-nama kelompok ya. Nah, kemudian yang ini kalian kontrol misalkan sampai 2 detik ya. Kalau misalkan udah 2 detik, maka kalian harus masuk lagi ke output, kalian pilih yang namanya on LCD 1 clear the screen. Artinya dia akan menghapus tulisan alpha, beta, delta, dan delta ya. Tapi ingat, nama-nama ini kalian wajib ada ya, karena ini merupakan nama-nama kalian. Jadi ingat untuk LCD 1-nya ya, itu harus ada nama-nama kalian. Nah, setelah itu untuk yang di sini ini juga sama, kita tinggal ini aja, ada configure, configure ini nggak perlu, ada set position, dan ada print on LCD ya. Nah, nanti di sininya kalian bisa tulis misalkan kelembaban ya, kemudian kalian kopikan yang di sini. Nah, nanti di sini ingat ya, kelembaban ini tulisannya ada 10. Berarti kalian di sini nulisnya itu harus lebih dari 10. Misalkan 11. Nah, nanti untuk nilainya kalian bisa nilainya ambil dari sini. Ya. Jadi ini kelembaban, buka kurung, spasi titik 2 spasi. Maka ini dengan 11, tapi ininya misalkan ke 14. Nanti yang ini kita copy lagi. Dan yang ini jangan kelembaban, tapi untuk suhu. Jadi nanti di sini suhu titik 2. Nah, suhu itu ada 4 dan sininya ada 6, 7. Berarti ininya bisa dari mulai angka 8. Dan yang ininya jangan 0 ya, tapi ininya yang ininya itu 0 benar. Nah, yang ini yang kelembaban itu ininya suhu bener ya, suhunya ininya 1 dan ini juga 1, karena nanti kelembaban tulisannya harusnya di atas dan suhu tulisnya di bawah. Oke, kalau udah nanti kita coba start simulation. Nah, ini ya alpha, beta, delta, delta nama-namanya. Nah, ini untuk kelembabannya 0 dan suhunya 0. Kita cek ini di sini ya, kalau kita ubah. Oke, ternyata untuk kelembabannya sekarang jadi 39, tapi suhunya karena ini masih belum kita ganti ya kelembabannya ya. Jadi kelembabannya kita ganti dulu, yang di sini kita ganti menjadi suhu. Kemudian kita klik lagi start simulation. Nah, ini ada nama kalian ya. Ini kelembabannya 0 sama 153. Kalau namanya itu terlalu cepat, berarti ini diganti ya, white-nya jangan 2. Ini kelembaban suhu. Nah, kalau ini kita naikkan, berarti kelembabannya jadi 23 ya. Nah, kalau kita naikkan lagi, kayaknya kelembabannya itu ini ya, dia itu lebih, sedangkan temperaturnya ini harusnya 25 ya, tapi di sini tulisannya 15. Bapak yang masuk ke sesi 1 kan ya? Kan sesi 2.
hari dulu. Oke, 23153 ya. Kayaknya di sini kita harus ganti lagi ya. Yang pertama ini jangan 14, kita kurangin aja, misalkan itu jadi 13 ya. Dan yang kedua ini tetap 8 ya. Kita coba lagi, start simulation lagi. Ini alpha, beta, delta, delta. Ini kalau terlalu cepat bisa diganti aja ya. Ini jangan 2. Ini masih ini. Oke. Nah, ini jadi kelihatan ya 736 karena tadi kurang ternyata ya. Dan untuk temperaturnya ini 25, ini 60. Oke, tunggu dulu ya, masih belum jadi. Sepertinya di sini tulisannya Celcius, tapi untuk alatnya ini lebih ke Fahrenheit ya. Jadi tulisannya 225 seperti ini. Kalau misalkan kita ke arah minus 40, ini ke arah 0 ya, 0 derajat Celciusnya berapa, kita coba. Nah, 104 ya suhunya. Red pin analoginya A0 ya. Dan di sini suhunya buktinya benar ya, temperaturnya. Coba kita cek dulu. Oh iya, ternyata jangan pakainya red analog ya untuk sensornya ya, tapi red temperature sensor config A0 unitnya C, sorry. Nah, sekarang kalau udah, coba kita start simulation lagi. Ini kalau kelamaan waktunya bisa diganti ya. Nah, kelembabannya 0, suhunya 24 ya. Ini hampir sama ya, 24 sama 25 ya. Nah, ini 47, ini 46. Oke. Ini 426 ya. Ini kalau misalkan dia semakin tinggi untuk masuk untuk kelembaban, berarti dia sangat lembab ya. Jadi kalau nilai semakin rendah, dia itu ini kelembabannya ya. Kalau dia rendah, ini berarti dia seperti ini. Semakin sini nilai kelembabannya berkurang. Untuk suhu tinggal ditukar sini aja ya. Ini 8, ini 83. Dan sorry saya lupa, nanti kalian kasih white di sini. Nanti white-nya secondnya diganti millisecond, nanti satunya kalian bisa ganti, misalkan dia itu akan berganti setelah 500 detik, 500 milidetik. Ini suhunya udah ya, ini dia. Nah, jadi ini kodenya ya seperti ini. Ini kodenya. Untuk yang pertama jangan lupa ya, untuk on startnya kalian kasih configure LCD ya, karena ini penting. Kalau nggak ada inisiasi di on start maka dia nggak bisa ke sini. Pak, halo. Oke, kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian jangan lupa ininya ini ya, apa sih, dibagikan. Nanti untuk cara membagikannya kalian bisa lihat lagi ke Tinkercad-nya, klik Tinkercad yang di sana, cari nama tadi ya, yang ini kalian klik dulu sebentar. Oke, untuk yang ini biasanya dia nggak kelihatan ya, jadi kalian harus perhatikan suara saya saja. Nanti kalian klik change visibility to share. Ingat ya, change visibility to share, karena kemungkinan nanti nggak kelihatan. Nanti kalau udah klik change visibility to share, nanti kalian tinggal privasinya nanti diganti, jangan private tapi share link. Ingat ya, di privasi kalian ubah menjadi share link. Nanti kalau udah kalian klik save and change. Nanti kalau udah kalian tinggal copy link ya. Nanti untuk copy link ini kelihatan ya, sekarang sih udah kelihatan. Nah, nanti kalian tinggal copy link. Kalau udah copy link, kalian tinggal bagikan copy linknya ke saya ya.
nanti udah selesai tugasnya. Seperti itu ya. Ini yang dikirim ialah copy linknya yang di sini ya. Ini ada copy link yang di sini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.